Koordinator PLKB Kecamatan Atinggola, Bapak dan Ibu, warga masyarakat Dusun-Gusul yang insya Allah kita semua dirahmati Allah, para aparat desa, pendamping desa juga hadir bersama kita pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk sama-sama mengikuti daripada penyuluhan kesehatan yang dikhususkan di Pusul ini. Salawat serta salam mari sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga curahan rahmat terus mengalir kepada beliau, keluarga, sahabat beliau, dan insya Allah rahmat itu akan sampai kepada kita. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu ini, saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Camat, Ibu Kapus, dan Koordinator PLKB Kecamatan Atinggola untuk bersedia hadir memberikan materi, arahan, penyuluhan kepada kita semua terkait dengan masalah kesehatan. Juga kepada masyarakat Dusun-Gusul, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu ini, karena kami atas nama pemerintah membuat ini demi kepentingan kita semua, karena kesehatan itu sangat penting, lebih penting dari segala-galanya di kesehatan. Kalau kita banyak uang tidak sehat, nah, pokoknya tidak tenang ya. Tidak ada uang juga, kalau biar sehat-sehat tidak ada uang juga tidak tenang ya. Tetapi kalau saya rasa biar tidak ada uang, kalau sehat gampang mencari ya. Tapi kalau banyak uang tidak sehat itu ya, paling bagus juga banyak uang, banyak kesehatan sehat ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, dan tentunya mari sama-sama kita dengarkan arahan dari Bapak Camat Atinggola sekaligus membuka kegiatan penyuluhan kesehatan pada kesempatan ini. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Puskesmas Atinggola bersama staf yang saya hormati, Koordinator PLKD, Pak Kepala Desa, Sekdes, dan seluruh perangkat Desa Uluhuta yang sempat hadir, dan rekan pendamping desa, Bapak dan Ibu, warga masyarakat Dusun-Gusul yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir kembali dalam rangka mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan khusus bagi masyarakat yang bermukim di Dusun-Gusul. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga curahan rahmat akan sampai kepada kita umatnya. Amin. Bapak dan Ibu, warga masyarakat yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu masyarakat Dusun-Gusul yang sudah bersedia hadir dan mengikuti penyuluhan kesehatan. Jadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi memang benar, bahwa sehat itu mahal. Karena kalau orang ini mesaki, semua yang orang usahakan selama sehat ini memalayang, belum bisa dipastikan orang akan kembali seperti semula. Sehingga pemerintah hadir dalam rangka melakukan penyuluhan kesehatan khusus masyarakat yang ada di Dusun-Gusul. Bukan berarti bahwa masyarakat di Gusul ini tidak sehat, tidak, tetapi ini harus disampaikan dalam rangka pencegahan agar hal-hal yang mungkin tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita konsumsi, kemudian itu terlanjur kita konsumsi berakibat terhadap gangguan kesehatan itu sendiri. Ketika kita sakit, maka akan banyak biaya yang kita keluarkan, sehingga pemerintah melakukan termasuk kegiatan pada hari ini, ini penyuluhan kesehatan. Insyaallah kami berharap kepada kita sekalian, warga masyarakat, bisa dapat mendengarkan apa sebentar yang akan disampaikan oleh pemateri yang hadir, termasuk dari KB dan dari Puskesmas mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan mungkin masyarakat di sini sudah tahu, khusus Gusul ini ada perencanaan pemerintah daerah untuk dibangun yang namanya pangkalan dari Bakamlah, Badan Keamanan Laut. Alhamdulillah Lopon ini terpilih. Kemarin memang di Ketapang, sudah berapa tahun direncanakan itu di Ketapang, Kecamatan Gentumeraya.
bahkan sudah ada beberapa pemilik tanah itu sudah mengurus sertifikat untuk lahan. Tapi tiba-tiba hasil peninjauan mereka dari Manado itu tidak layak, dan layaknya itu di dusun Guswo ini, khusus dermaga ex Sentralindo kemarin. Bapak dan yang kami hormati, kami kemarin itu kebetulan kami ketemu langsung dengan rekan-rekan dari Perkim, dan mereka cegat saya di rumah makan untuk mendiskusikan ini. Saya sampaikan memang benar ada di sana itu sudah dipatok baliho atas nama Rauf Jailolo, tetapi beliau itu adalah bagian masyarakat yang ada di Guswo. Mbak ini Dor, sempat cari tanpa Sandir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan yang ada di Dusun Guswo. Puji syukur mari sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di Dusun Guswo. Kalau saya tidak lupa, saya ini beberapa puluh tahun yang lalu nanti ini datang ulang di Guswo. Kalau dulu orang ikut jalan sebelah, tahosa-hosa jalan sampai di sini kurang satu napas. Begitu juga mau pulang. Jadi alhamdulillah sudah ada akses jalan baru, sehingganya kami bisa melakukan penyuluhan kesehatan. Kalau hari ini dikasih judul perlindungan anak dan perempuan, ya, perlindungan anak dan perempuan. Jadi sebenarnya perempuan itu perlu dilindungi, bapak-bapak, perempuan itu perlu dilindungi, jangan disakiti, ya, harus dilindungi. Jadi ini sedikit saya sampaikan pengertian dari perlindungan. Ini anak dulu, karena dulu berbicara anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini terang berbicara anak dulu. Jadi anak ini sebenarnya harus dilindungi, ya. Kalau ada mama-mama kuat bakule itu anak, mama-mama yang kuat bacubi DP anak, yang kuat baandingo DP anak, itu kalau mau dilapor itu kena undang-undang, karena anak itu ada DP hak perlindungan anak. Kemudian 4 prinsip yang menjadi perlindungan anak. Yang pertama, non diskriminasi. Jangan marah-marah pada orang. Ini kita orang biar cuma angin mau lewat, anak sasaran, anak mau cubi, anak mau veto. Kemudian prinsip yang kedua bagi anak yaitu berikan dia yang terbaik, berikan dia yang terbaik. Ini ada berapa orang anak yang di bawah, jadi tolong ya, mereka ini punya hak untuk dilindungi. Kemudian yang ketiga, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Jadi anak ini harus diikuti dari perkembangan sesuai DP umur. Jangan anak yang baru mau berjalan semua pitahang-tahang karena DP mama semua lebih tambah lala. Tidak seperti itu, dia perlu perkembangan. Kemudian anak juga itu wajib mau dibawa di posyandu. Ada posyandu di sini toh? Setiap bulan kan ada posyandu? Ada kan? Jadi semua dipusatkan di Oluhuta. Oh, iya. Jadi KB di sini berhasil ya? Ini tidak ada bayi di sini. Tambah ke sana anak semua jadi rame di sini. Semua rasa kota di sini. Nah. Kemudian itu ya, anak perlu kelangsungan hidup. Ketika anak sakit pun wajib untuk dibawa untuk berobat. Anak pun wajib mendapat imunisasi, ya. Anak wajib untuk diberikan ASI. Jangan karena cuma mama malas mau kasih batoto, kemudian anak ini terlantar, tidak dipenuhi kebutuhan hidupnya, hak-haknya tidak dipenuhi.
Kemudian prinsip yang keempat, penghargaan terhadap anak. Anak itu jangan cuma tahu jaga dapat marah, anak juga itu perlu mendapat penghargaan, ya. Puji pada dia, sayang pada dia. Ada tahu begitu? Ini anak kasihan cuma mau salah sedikit semua dapat pukul, semua dapat bago. Ini mama-mama kalau sebagai harden DB papa anak sasaran. Iya toh? Nah, Dewi seberapa anak? Dewi ini kan? Nah, so apa? Yang terakhir umur berapa? Nah, kemudian yang sana, Salha itu tidak apa ingat ini? Oh Fatma, iya Fatma. Seberapa anak? Nah, ini orang-orang yang pernah saya rawat kemari dari hamil sampai melahirkan. Kemudian anak juga itu perlu mendapat imunisasi ya, perlu mendapat imunisasi. Besok-besok kalau ada di antara ibu-ibu ini ada yang mau hamil, itu juga dari syariat dalam kandungan itu anak sudah harus mendapat haknya. Hak untuk diperiksa walaupun masih dalam kandungan ya, walaupun masih dalam kandungan. Kemudian ada hak-hak dan perlindungan anak. Kita orang cari tahu dulu, yang dimaksud anak ini adalah umur berapa tahun. Bukan berarti kalau sama Dengti Ibu Santi ini masih mau dibilang anak, tidak. Anak itu batasnya sampai umur 18 tahun. Itu yang dikatakan anak ya, umur 18 tahun. Kemudian ada pasal-pasal atau ada dasar hukum apa yang menjadi hak-hak dari anak tersebut. Sedikit saya sentil, ini hak-hak yang harus diterima oleh anak. Sebenarnya ini kayak pakai layar ganda, cuma karena darurat jadi akar pun jadi. Nah, ini anak berhak untuk bermain, ya. Anak itu punya hak untuk bermain. Kemudian anak berhak untuk mendapat pendidikan. Jadi ini anak-anak ada sekolah-sekolah ini di musuh. Sekolah di mana? Di Oluhuta. Oh di SD. Kalau TK ada di sini, PAUD di kampung. Kalau DWP anak ada sekolah di PAUD, ada di kampung, di Kota Jin. Berarti hari-hari turun naik. Jadi pakai jadwal ya. Ya, usahakan anak mesti sekolah ya, karena itu haknya untuk mendapat pendidikan ya. Harus mendapat pendidikan. Kemudian hak anak berikutnya yaitu hak untuk mendapat perlindungan. Kemudian hak yang lainnya, anak harus mendapat identitas. Nah, ini anak-anak di Gusuo ada kartu surat keterangan lahir. Nah, Dewi ampa-ampa so ada akta kelahiran. Ada kartu identitas anak, KIA. Kalau sama dengan kita orang yang so basar-basar kan KTP. Anak-anak itu harus ada KIA, kartu identitas anak. Itu orang pihak harus mendapat identitas ya. Jangan anak statusnya bodong, tidak tahu siapa anak ya. Itu haknya, dia harus mendapat identitas. Ada anak bodong. Kemudian status kebangsaan. Anak juga harus tahu dia ini orang mana, bangsa apa. Kayaknya dia tidak tahu kalau dia orang Indonesia. Dia semua dapat jawab dia orang Amerika atau Singapura. Nah, jadi dia harus berhak dia tahu dia ini orang mana, bangsa apa. Jadi bangsa Indonesia itu ada hubungannya dengan identitas. Kemudian hak anak. Anak pun harus makan. Tidak mungkin anak orang tidak kasih makan toh. Itu hak anak untuk diberi makan. Kemudian hak anak untuk mendapat akses kesehatan. Itu tadi ya, kalau ini di posyandu, masih dalam puru pun sudah harus mendapat akses kesehatan. Karena dari hamil itu sudah harus memeriksa kesehatan. Kemudian anak juga ada hak untuk berrekreasi. Ada panggil jalan-jalan ini anak? Rekreasi di Minanga, di lapangan Atinggola, begitu bukan nanti pergi di kota itu rekreasi. Mau panggil di Minanga, mau panggil di tempat-tempat santai, itu dorang pihak, dorang juga harus perlu mendapat hak untuk berrekreasi. Kemudian hak untuk kesamaan.
Kenapa? Anak-anak itu kan biasa dong, itu kan suka-suka baku ikut tuh. Kalau di Dewi pe anak ada beli baju merah muda, di Fatma pe anak Allah meminta beli baju merah muda. Kan biasa kan anak-anak begitu, menangis dorang mau ikut orang lain pe anak. Itu dorang pe hak harus penuhi, harus penuhi. Itu dorang pe hak. Kemudian hak yang terakhir yaitu berperan dalam pembangunan. Itu kalau soal cerita anak-anak sekolah. Kemudian ini sebenarnya ada di layar ini. Kalau di Uluhuta tadi pakai layar. Kemudian ada beberapa pedoman tentang perlindungan anak dalam penanganan COVID-19. Ini ya, anak-anak ini dalam penanganan COVID ini juga perlu dilindungi. Jangan cuma DP mama yang pakai masker baru DP anak tidak pakai masker. Justru anak-anak itu yang perlu kita orang lindungi karena mereka tidak menularkan COVID, cuma mereka itu gampang tertular. Makanya itu di tengah pandemi bukan cuma DP orang tua yang pakai masker, anak-anak juga wajib untuk memakai masker. Itu pedoman terkait dengan masa pandemi. Kemudian pedoman yang berikutnya ini, kurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga atau pengasuhnya. Rata-rata anak-anak di sini kan tinggal di orang tua kan, tidak ada titip pada DP nenek, tidak ada pada DP om, tidak toh. Itu orang harus merasa dilindungi tinggal dengan orang tuanya. Kemudian pastikan setiap media informasi adalah media ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan. Ini anak-anak sekarang kan semuanya pada pegang HP, ya toh? Biar digusur begini kan HP begini selalu ada toh? So canggih kan? Jadi tolong anak-anak tolong diawasi. Ketika dorang menggunakan ini HP, dorang sukanya main ini HP karena game-game kan? Game-game itu dorang hak, dorang mau suka bermain, suka berinteraksi, tapi tolong orang tua jangan sampai lalai ketika mereka main game keasinan, ya. Tolong ibu-ibu yang punya anak, tolong perhatikan keamanan anak, ya. Jangan kasih biar anak-anak itu bermain tanpa kita orang pengawasan, ya. Sini jauh laut, oh ini laut. Nah, itu jangan sampai kita orang lengah, musim ombak atau bagaimana kita orang hilang kontrol, cuma asik-asik bakar jadi dapur, orang tidak tahu kita orang anak kalau bermain di paka-paka ombak. Kemudian yang berikutnya, seluruh pihak yang terlibat harus itu tadi ya. Perlindungan terhadap anak. Orang tua jangan sampai lengah agar supaya anak-anak itu bisa kita orang kontrol. Tujuan dari perlindungan anak itu sendiri, apa kita orang tujuan untuk melindungi anak? Ini ya, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Itu kenapa kita orang harus melindungi kita orang anak-anak. Kemudian masyarakat mengurus. Nah, jadi Sumbakala duluan ini baru ngebalapur di mana? Sementara ini perintah dari atas. Jadi begitu. Nah, jadi insya Allah supaya kita tetap kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat, karena ini program pemerintah, mari kita vaksin. Umur 12 tahun ke atas, 12 tahun ke atas itu dianjurkan untuk melaksanakan vaksin. Jadi yang dulu ini baru cuma tinggal 3 orang yang belum vaksin. Ya, yang berdiri baru ada ini yang pakai tentara. Ya, yang lain sudah vaksin. Ya, jadi sambil kita bersangka-gurau, silakan nikmati ini hidangan ringan
Dan kita akan lanjutkan materi dari PLKB ya. Kita dengar karena ini ada hubungan semua ini masalah kesehatan. PLKB juga terlibat di dalam ya, apalagi menyangkut suami istri dan lain sebagainya. Kepada Ibu Zainab disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya tidak mau perkenalkan orang di sini, so kenal semua Kenapa cici kata kamar? Terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak Camat Atinggola, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Uluhuta, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Atinggola bersama staf, yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang berada di Dusun Gusuwo. Syukur alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan di sini. Jadi saya 11 tahun, 10 tahun 8 bulan baru saya dapat injang kamar kuli di sini, karena waktu masih terakhir ada datang di sini waktu ada pendataan sensus penduduk tahun 2010. Saya pikir sudah di kota ini Gusuwo. Saya bilang begini, pokoknya kalau udah nama di Gusuwo biar tidak apa-apa, saya mau pergi sekali. Ayah bilang, iya orang pergi di Gusuwo sebentar. Karena tadi pagi saya sempat ada kasih penyuluhan juga di dusun di balai desa. Ayah bilang sore orang mau ke Lopon. Alhamdulillah ke mana? Lopon so kan tidak pernah masih tidak Gusuwo, so Lopon, so keren. Kalau itu hari saya dengar Gusuwo. Sekarang orang mau ke Lopon. Ternyata cuma DP nama yang sudah ganti, tapi DP orang, DP suasana, DP semua masih seperti yang 10 tahun kemarin yang saya pernah lihat itu. Yang perlu saya sampaikan di sini, karena saya adalah petugas lapangan keluarga berencana. Kalau perempuan menikah di bawah dari umur 20 tahun, itu akan banyak resiko. Yang ada mau pendarahan, ada yang anemia, ada yang ibu calon pengantin yang kurang gizi, kurangnya gizi dalam waktu lama. Jadi DP ukuran tinggi atau DP berat badan dia kurang dari anak-anak seusianya. Memang juga kalau ada DP betul tiba ibu kampus bilang kalau ada DP slide gagas sekali, karena tadi di sana ada pakai begitu. Jadi ibu-ibu sana paling apa orang pendek, apa orang tinggi, apa yang umur yang kurang gizi, apa DP. Jadi karena di sini insya Allah tahun-tahun depan mau akan diusahakan itu sama kayak ada satu ruangan yang orang khusus mau bikin pertemuan untuk ibu-ibu, mau bikin penyuluhan seperti ini. Karena kita di sini berbicara KB, jadi KB itu ada bermacam-macam, ada pil, ada suntik, ada kondom, ada implan, ada IUD. Ibu-ibu, kalau di sini yang paling banyak orang pakai apa? Pil, pil dengan suntikan. Terus apa yang bapil di sini? Ada yang saya tahu yang sudah lama sekali, masih dari itu hari dia bapil sampai sekarang dia bapil, di Tamasni, Mas Nimungan. Dia biar di mana saya ada pergi ke sana mau mana pil? So kenapa kan suka sekali bapil? Dia bilang orang ada minta-minta di sana, so tidak ada pil. Baru kalau yang suntik di sini cuma berapa orang Kalau Ibu Fatma apa? Suntik. Ada itu hari yang Bapak pasang IUD di sini? Oh, so pindah di ibu itu. Di ibu itu yang pasang IUD yang ada di sini. Baru karena satu
dan lain hal karena ada dengar-dengar dia cerita kata ini ayo dia semua masuk di puru, semua sampai di hati, semua sampai di jantung. Dia setermakan dengan isu yang begitu, akhirnya dia pergi pati ses, pati bidan, dia bilang ibu saya punya semua ganti, semua kasih keluar. Bukan kalau saya tahu, tapi dia bertahan ada beberapa tahun itu. Karena kalau IUD itu mau pasang sampai dia 10 sampai 8 tahun. Jadi kalau pil ada 28 butir dalam satu strip. Jadi diminum tiap malam 1. Jangan ada yang bakal lewat. Kalau sontak lewat, sebab udah son jadi. Ibu bilang kenapa so tidak suka ada adik? Kan orang di sini baru sadiki. Nah rumah baru pacaran-pacaran ke sana, bo ada 12 kakak tau yang di sini ini. Apa? Jadi kalau pil aturannya dia diminum setiap butir setiap malam. Kalau malam ini ada minum jam 7, besok malam jam 7. Karena dia cuman 1 kali 24 jam DP waktu efektif itu kalau pil. Kalau sota lewat, kalau orang baku dapat yang masa subur, nanti so habis baku dapat yang pahit tua kong baru so juga minum, biar so 1 strip itu tibu mau minum so tidak ada guna. Tidak, orang meminum pil malam, suami di laut. Pas siang balik. Itu tiba camat bilang begitu. Tapi setidaknya ti ibu so minum itu malam. Kagak ada angin ribut kamari kon dia so pulang kamari tengah malam. Kok nanti mau tunggu pagi ini mau minum. Ya, so cari-cari apalagi so mati lampu, tidak tahu so taruh di mana ini pil. Bukan so kebingungan ibu-ibu. Apalagi dia kore. Bakore. Nah, baru tapi itu wajar itu 17 tahun ke atas ini. Baru ada suntik. Kalau suntik ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Ada yang suntik 3 bulan nih, 1 bulan nih. Seberapa tahun dah pakai suntik? So 5 tahun. Masih suka adik. Ibu punya anak berapa? 2? Laki-laki perempuan? Perempuan. So tidak ada rencana mau bertambah 1? Oh, belum ada rencana. Berarti saya salut dengan orang-orang di sini. Berarti kalau mau cari adik harus direncana. Cocok sekali itu keluarga berencana di sini. Pantasan DP balita-balita, DP bayi-bayi susah dikit. Oh, 2 cukup. Mantap. 2 berkualitas. Memang sekarang begitu. Cuma 2 tapi yang berkualitas. Daripada banyak kok tidak berkualitas. Yang tidak berkualitas itu dapat contoh bagaimana coba? Seterlantar yang lain. Betul sekali itu. Seterlantar yang lain, tidak dapat urus. DP mama pagi-pagi mau pergi di kobong, mau bantu dan DP papa. Karena DP papa juga kasih yang malam lagi mau pergi di laut, mau mencari, makan. Jadi alhamdulillah kalau ibu-ibu so pada mengerti, cuman 2 yang berkualitas. Baru kalau DP nama suntik itu 3 bulan 1 kali. Cuma kadang juga tidak haid. Ada yang haid, ada yang tidak. Kalau ibu haid. Haid Tapi ada juga yang mengeluh juga tidak haid. Tapi kalau DP kerugian, kalau suntik kadang dia kalau ibu mau balopas sesuka mau hamil, dia DP masa subur itu lama mau tak pulang. Tapi ibu yang penting masih ada menstruasi, berarti ibu subur. Jangan pikir-pikir, kita tidak subur ini kan kita masih suka ada saat. Pak Itua bilang begini, lapas, yuk kagak ada pulang ke sana dari sini, ibu mesti Pak Itua sebakor. Kecik bilang tadi kalau ini so tidak boleh, kagak lapas, terus so cari ada yang ketiga ini. Tidak seperti itu Baru ada implan. Kalau implan dia dipasang di mana? Di lengan.
dia dalam jangka 3 tahun. Tapi tidak boleh mau dipasang sama orang yang ada gula, ada jantung, ada darah tinggi. Ada yang darah tinggi sini? Oh, darah tinggi. Dekat laut, banyak makan garam. Masih kurang makan garam. Baru dia kalau sesudah 3 tahun harus buka. Ganti ulang dengan, kalau suka masih suka, ganti ulang dengan yang baru. Jangan karena, tapi masih dorang mau kalau bapak pasang seperti di puskesmas sama petugas kesehatan. Karena dia harus mau pasang sama bidan yang so ahli atau yang so ikut efek pelatihan. Tidak sembarangan juga yang mau pergi bapak pasang. Nanti dia bilang, mari kita semua pasang kamar. Kan tidak ada begitu tuh. Karena dia mesti mau ditensi, mesti ditanya, DP riwayat pemakaian selama ada pakai implan apa. Kalau ibu bilang aman, sudah dia melepas, pasang ulang. Kalau ibu bilang masih, saya lagi mau berhenti, mau kasih keluar, ini saya masih suka mau bang adek ulang. Paling saya tanya, ibu anak seberapa? So 3, oh berarti ibu anak perempuan semua. Tidak, so ada laki-laki perempuan. Maksudnya ibu mau bercari yang gampang, sebenarnya tidak berkualitas boleh. Jadi harus berkualitas. Baru kalau ada yang IUD, tahu itu IUD? Alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Spiral, kalau dulu dia kenal spiral. Sekarang so converte. Kenapa DP bidan yang biasa bapak pasang-pasang, Allah tises, ibu kapus, Allah biasa bapak pasang. Yang mau begitu itu. Jadi sampai ke sana bukan karena dorong rasa takut, rasa malu, rasa apa. Mau sampai ke sana itu ke ibu kalau bilang begitu masih dorang mau tes, masih dorang mau tensi, mau timbang berat badan. Masih dorang mau tanya-tanya ti ibu riwayat penyakit selama ti ibu ada hidup itu apa. Tidak serta-merta ti ibu sok sana kok langsung semua duduk kok semua pasang, tidak seperti itu. Jadi kadang ibu-ibu rasa takut, soalnya begini. Jadi tidak seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya yang bikin tanya ke sana pati ibu kapus, tanya pati ibu bidan atau tanya pati orang. Coba jelaskan kamar yang sebenarnya itu begini ibu, bukan seperti yang ibu bilang itu. Soalnya cik orang bilang begini, orang bilang kata itu itu semua lari kata di puru, semua pasiar, tidak ada DP kaki pun pasiar wah, jadi tidak seperti itu. Tadi kalau ada yang berkaitan dengan efek samping dari kontrasepsi, itu kita langsung menghubungi bidan atau langsung ke puskesmas, langsung ke evakuasi. Kalau laki-laki di sini ada yang pernah coba kondom? Tidak ada ya? Dia mau bilang kondom bom kata wah. Kalau tidak bawa itu dapat contoh kondom gitu. Bukan cuma mau pasang di sini, bukan mau pasang. Dia mau karantina. Tapi sebenarnya orang tidak mau rugikan sih, karena di sana dijamin dia mau kasih makan daging, dia mau kasih makan buah-buah, pokoknya dia mau jamin supaya ibu menjadi sehat ulang. Jadi dia datang ke sana, Pak, ini bagaimana kata Tises, bilang cuma mau pasang di sini, dan saya ada pakai itu, konon cuma ada pasang di situ, kok ini ada Jadi kalau fokus itu sebenarnya itu mau dipasang di alat kelaminnya laki-laki yang sudah ereksi. Kan tidak ada alat sih. Kalau dalam kita kalau ereksi itu apa? Tidak ada anak di sini. Jadi sepuh-sepuh ada anak-anak tidak ada gambar. Kalau ada gambar kalau anak itu apa ini? Jadi begitu. Jadi itu dipasang di alat kelaminnya laki-laki ya kalau so ereksi. Baru dependene baru ada juga itu kalau kondom kan cuma untuk laki-laki, ada juga kondom untuk perempuan. Tapi itu tidak masuk di programnya BKKBN.
Itu ada kadang cuma dijual di swasta. Tapi sekarang juga tidak ada yang beredar itu. Iyo ribet bukan orang yang ribet. Karena kan para perempuan. Baru ada MOE. Ada kalau MOE tubektomi toh. Yang tubektomi itu yang orang bilang itu operasi dan orang bilang ikat kandungan itu DP nama MOE. Ada orang bilang bukan mau. Jadi metode operasi wanita jadi MOE DP nama. Baru itu cuma kalau DP tidak menginginkan anak. Jadi kan itu kedua-duanya dimintai persetujuan. Dia harus mengubah isi untuk konsen. Baru ada ada vasektomi. Kalau tadi tubektomi sama perempuan toh. Ada yang untuk laki-laki. DP nama vasektomi. Tapi bukan kabiri. Jangan pernah orang bilang begini, berarti kalau ada laki-laki punya waktu suka kabiri pun ini tidak, bukan kabiri. Karena kalau kabiri itu sama dengan binatang, cuma mau kasih keluar DP biji satu. Tapi ini tidak mau kasih keluar DP biji. Kalau kasih keluar DP biji toh tidak. Itu. Ini vasektomi itu cuma di saluran di saluran antara pangkal DP pangkal dengan DP telur di bawah itu dan itu yang dia mau DP saluran yang menghasilkan sperma, saluran yang sperma jagaba lewat akang itu yang mau diikat. Itu cuma tidak tanpa, maksudnya operasinya tanpa pisau. Jadi cuma kayak di buka di kamar dan itu kalau dia coba muncul baru mau potong, baru mau ikat, baru bisa pulang ke sana ulang, sudah selesai. Dia lebih cepat dari orang bapasang implan atau orang bapasang IUD. Yang DP anak selebih dari 3 atau lebih dari 2. Yang DP anak terakhir lewat dari balita. Karena biasa orang bilang, bagaimana? Kita masih mau suka ada anak ngana suruh bapak sektomi. Kalau di Atinggola ada 3 orang. Kalau geng saya pernah ada bawa yang di Buata 2, yang Kota Jil Utara 1. Baru kalau yang di Gentunga saya pernah juga ada 1 orang yang di Desa Durian Kilo. Itu DP istri 1 kali ada pigi. DP istri yang semenge-menge sekali, dia suka sekali DP tua itu ada jelas yang ke sana mau vasektomi begini. Dia yang bawa. Saya atas nama pemerintah desa mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, kepada seluruh pemateri yang hadir pada kesempatan ini. Telah sama-sama meluangkan waktu karena ini adalah salah satu program pemerintah yang sudah dianggarkan. Jadi sudah dianggarkan walaupun hanya sedikit tetapi manfaatnya yang kita ambil dari pelaksanaan kegiatan ini. Jadi demikian dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, penyuluhan kesehatan pada kesempatan ini telah dinyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.